histeris. Ada yang berteriak-teriak. Mereka semua kerasukan roh halus. Dan jeritan itu makin kencang terdengar juga. Teriakan yang terus bersambung-sambung. Mereka meronta. Mereka kesakitan karena si makhluk astral diminta keluar dari raga para siswa. Terima kasih masih bersama kami. Kesurupan tadi konon dikarenakan para siswa bermain kuda lumping hingga kerasukan. Seperti apa kisahnya? Good people, puluhan siswa SMP Negeri 1 Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengalami kerasukan. Kejadian beberapa tahun silam itu konon gara-gara mereka bermain kuda lumping. Iya, kuda lumping harus diakui bukan sekedar permainan atau pertunjukan biasa. Lebih dari itu, kuda lumping bersenyawa dengan makhluk halus yang ikut masuk di permainan ini. Dan kuda lumping memiliki sejarah panjang di bumi Nusantara. Good people, kehadiran makhluk astral menjadi hal penting dari permainan kuda lumping. Itu berarti ada pemanggilan ruh, yakni ruh nenek moyang yang disebut Indang. Kita harus punya kelihatan yakin kita memanggil Indang, ya kan? Indang itu khusus dari gamelan dari zaman dulu itu memang dari turunan nenek moyang, ya kan? Dari nenek moyang itu ada khusus pemanggilan Indang dan yang namanya kan bukan setan. Indang adalah indang, bukan setan atau makhluk apapun. Pemain kuda lumping akan terasa lemas saat indang ini mulai beraksi. Setelah itu, barulah si pemain kuda lumping diberi makan berupa sesajen. Selain sesaji dan mantra, ada lagi yang memang sangat penting dalam pemanggilan roh di dalam permainan kuda lumping, yaitu alunan musiknya. Tanpa alunan musik yang pas, jin-jin ini tidak akan turut serta, tidak akan atraktif ikut menari-nari bersama dengan para pemain kuda lumping. Jadi memang musik dan gamelan yang dimainkan di kuda lumping itu adalah salah satunya untuk memanggil jin-jin ini gabung di dalam tarian. Dari berbagai penjuru, makhluk astral diundang di permainan kuda lumping. Makhluk gaib yang diundang masuk berasal dari berbagai wilayah di tanah Jawa. Harus diundang dari empat itu kita panggil dari Alas Roban, Watu Kele, Watu Tumpang, Cijeruk kita panggil. Setelah itu dari situ udah sampai, kita masukin ke orang penari kita, ya udah kita suruh makan sesaji yang ada khasiatan. Detik-detik kerasukan menjadi titik paling krusial di permainan kuda lumping, di mana setelah itu perilaku penari kuda lumping akan berbeda dengan sebelumnya. Si penari bisa melakukan apa saja, termasuk memakan beling dan melompat tinggi. Kerasukan dan kuda lumping ibarat tali yang saling bertaut, saling mengikat, tak terpisahkan. Jika menolak akan berbahaya, karena kerasukan bisa menyasar orang lain, termasuk penonton kuda lumping. Pada saat si jin masuk ke
arena permainan, ya itu siapapun bisa kena, bisa penari kuda lumping itu yang pasti mereka. Kedua adalah pemain gamelannya, pemain musiknya. Dan kalau jinnya terlalu banyak yang datang ya, itu bisa menyasar ke para penonton yang memang mudah untuk dirasuki. Ya, kalau kerasukan itu memang udah dari adatnya. Dari adatnya memang itu harus ya kan. Kalau misalkan nggak diharuskan itu memang nggak bisa, pasti kena yang lain. Pasti kena yang lain, nggak bisa sembarangan. Jelangkung Jalangser, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung Jalangser, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Hong hingga heng jagat, alasan roh gentayangan, orang jelangkung jelangser. Good people, sama dengan kuda lumping, permainan jelangkung juga menghadirkan makhluk astral yang memunculkan hal-hal ganjil di luar logika. Sebelumnya boneka jelangkung dibawa ke makam, rumah kosong atau tempat-tempat yang dianggap angker. Lalu dibacakan mantra untuk memanggil makhluk astral. Jelangkung jelangser, di sini ada pesta dan bla bla bla. Padahal mantra yang sebenarnya untuk memanggil roh di boneka arwah jelangkung ini bukan seperti itu. Tapi mantranya adalah Hong hingga heng jagat, alasan roh gentayangan, orang jelangkung jelangser. Siro bujutin kini, golongnya siro langsung, absuko yang siro teko, gae pernah kondo, inggolek bubrah, hayo enggak teko, pangundamo hayo dan absuko inggupo, golek wujud. Jadi mantra ini dibaca secara bersama-sama oleh orang-orang yang bermain dengan boneka jelangkung ini, sehingga roh yang dipanggil ini bisa segera masuk untuk berpartisipasi ke dalam permainan yang mereka mainkan. Tapi jangan sembarangan, karena makhluk astral akan marah jika diperlakukan seenaknya. Namun untuk boneka jelangkung sendiri di masa sekarang itu hampir sudah tidak menjadi permainan yang menyenangkan. Kenapa? Karena memang ada unsur bahayanya. Memanggil roh atau jin ke dalam satu permainan kalau tidak diwaspadai itu akan sangat berbahaya bagi siapapun yang terlibat dalam permainan tersebut. Good people, jangan main-main dengan jelangkung. Si boneka ini akan berbalik jadi brutal jika ada yang salah mengendalikannya. Salah satunya dilarang melepas boneka jelangkung apapun yang terjadi. Jika ini dilanggar, maka akibatnya sangat berbahaya. Karena si makhluk astral akan marah dan masuk ke tubuh orang yang melanggar aturan tadi. Dalam memainkan boneka pemanggil arwah jelangkung ini, ya, tidak bisa hanya iseng-iseng aja. Ketika permainan itu dimainkan di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat yang memang memancing untuk jin-jin kuat ikut masuk ke dalam sana, hati-hati, karena tingkat bahayanya benar-benar harus diwaspadai. Kalau tidak ada yang bisa melerai jika si jin itu merasuki atau mengganggu pemain, ya, atau tidak ada orang pintar di sana yang bisa mengeluarkan jin ketika merasuki, maka sebaiknya jangan coba-coba dilakukan di tempat keramat, di tempat angker. Ingat, jelangkung adalah permainan magis dan bukan permainan biasa.